Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Putra, NIM 18050102064. Saya akan menjelaskan laporan saya yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran jika dikaitkan dengan konsep pemerintah dalam hal pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan. Jadi, transparansi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan proses penyampaian. Informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan definisi sebagaimana yang telah disebutkan. Prinsip transparansi yang ditandai dengan tersedianya informasi, tepat waktu, relevan, dan akurat bagi pelaku pasar merupakan salah satu syarat agar disiplin pasar dapat berfungsi secara efektif. Kualitas data bank syariah. Kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, konsisten, sesuai dengan kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Jadi semakin baik kualitas data dalam perbankan syariah, maka akan memberikan kemudahan bagi manajer bank syariah dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah, unit usaha syariah secara individual maupun secara konsoliditas? Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dilakukan secara individual maupun konsoliditas. Sedangkan penilaian tingkat kesehatan unit usaha syariah dilakukan secara individual dengan tata cara sebagai berikut. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. 1. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profit resiko, corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profit resiko. Penilaian faktor profit resiko merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian faktor corporate governance bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelola permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank umum syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, bank umum syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. B. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi. Bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor, yaitu profit resiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. 1. Penilaian dan penetapan faktor profit resiko secara konsolidasi.
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yaitu analisis dilakukan terhadap resiko perusahaan anak yang dianggap signifikan atau material mempengaruhi profit risiko bank secara konsolidasi. Yang kedua, penilaian dan penetapan peringkat faktor component governance secara faktor penilaian pelaksanaan prinsip governance secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha perusahaan anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai. 3. Penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas dan faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dan permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut sebagai berikut, penilaian dilakukan terhadap kinerja rentabilitas dan permodalan perusahaan anak yang dianggap berdampak signifikan dan pada rentabilitas. Hubungan analisis risiko dan pengawasan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi. Jika diterapkan dengan benar, hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar perantara keuangannya. Sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko, exposure, dan manajemen risiko. Selain memverifikasi kesimpulan yang dicapai selain ulasan offsite di tempat, ulasan menutupi jumlah yang jauh lebih besar dari topik dan lebih peduli dengan aspek kualitatif termasuk ketersediaan dan kualitas manajemen informasi. Hubungannya dengan pengawasan bank mencakup pengawasan offsite dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, menunjukkan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi, lisensi, dan kriteria, dan diperlakukan peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan offsite dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi institusi pengembangan bank dan untuk perbaikan regulasi dan lingkungan pengawasan. Baik, mungkin ini saja laporan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.